Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Puspitasari dengan stambuk F551200030. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang telah saya buat. Yang pertama yaitu untuk judul jurnal yang saya gunakan, yaitu Sistem Pakar untuk Diagnosa Penyakit Tulang berbasis web menggunakan metode forward chaining. Yang pertama, volume dan halaman jurnal. Untuk volumenya yaitu volume 6 dengan nomor 1. Publishernya yang pertama itu ada Lukman Abdul Hafiz, yang kedua ada Ernawati, yang ketiga yaitu Desi Andreswari. Baik, kita masuk ke bagian abstrak. Konsultasi terhadap seseorang yang mempunyai keahlian tertentu merupakan pilihan yang tepat untuk mendapatkan jawaban, saran, solusi, keputusan, atau kesimpulan terbaik. Tetapi dengan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh seorang ahli pun terkadang masih menjadi kendala. Dalam hal ini, sistem pakar dihadirkan sebagai alternatif yang dapat memecahkan suatu permasalahan setelah seorang ahli. Salah satu penerapannya pada bidang kesehatan yaitu sistem pakar untuk diagnosa penyakit tulang. Adapun tujuan dari perancangan sistem pakar diagnosa penyakit tulang adalah untuk merancang dan membuat sistem pakar yang mampu mendiagnosa penyakit tulang serta memberikan solusi untuk penyakit tulang. Sistem pakar ini berbasis web menggunakan pemrograman PHP dan MySQL sebagai basis data. Dengan metode inferensi yang digunakan adalah forward chaining, yaitu proses inferensi yang memulai pencarian dari premis atau data masukan berupa gejala menuju pada konklusi, yaitu kesimpulan jenis penyakit serta solusi berdasarkan gejala yang diderita. Hasil pengujian yang dilakukan oleh pakar menghasilkan bahwa materi pengetahuan yang dipakai dalam sistem ini berdasarkan pengetahuan pakar. Selain itu, akurasi hasil diagnosa mendekati akurat dan kelayakan sistem yaitu layak. Yang keempat, pada bagian pendahuluan jurnal. Kesehatan merupakan suatu hal penting dalam kelangsungan hidup manusia, tidak terkecuali penyakit tulang. Tulang merupakan kerangka tubuh yang menyebabkan tubuh dapat berdiri tegak, tempat melekatnya otot-otot, sehingga memungkinkan jalannya pembuluh darah, tempat sumsum tulang, dan syaraf yang melindungi jaringan lunak. Tulang juga merupakan organ yang dibutuhkan manusia untuk mengangkat dan membawa barang-barang yang berat. Sebagian orang mengira tulang adalah jaringan mati yang pasif. Padahal sesungguhnya tidak. Tulang adalah jaringan hidup dan tumbuh, serta secara terus-menerus membongkar, membentuk, kembali, dan memperbaiki jaringannya. Dengan menggunakan metode sistem pakar, diharapkan kemampuan seseorang pakar yang ahli dalam masalah kesehatan, khususnya mengenai penyakit pada tulang, atau dalam hal ini adalah seorang dokter, bisa disubstitusikan ke komputer dalam bentuk program sehingga dapat digunakan oleh banyak orang dan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang dialami secara mandiri tanpa kehadiran seorang pakar secara langsung, sehingga dapat disimpulkan diagnosanya. Dalam sistem pakar ini menggunakan sebuah metode forward chaining yang merupakan sebuah metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan menggabungkan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan ataupun tujuan. Baik, masuk bagian metode yang digunakan. Metode forward chaining adalah metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Forward chaining merupakan metode inferensi yang melakukan penalaran dari suatu masalah kepada solusinya. Dalam penggunaan metode ini dilakukan 2 tahapan, yaitu yang pertama pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi pustaka dan wawancara. Adapun studi pustaka melakukan pencarian dan penelaan beberapa literatur dari buku yang membahas masalah penyakit tulang, jurnal, dan repositori dari berbagai penelitian sejenis. Sedangkan melalui wawancara, melakukan wawancara tidak terstruktur dan tanpa daftar pertanyaan yang terstruktur, dengan beberapa pakar yang terdiri dari seorang dokter di berbagai rumah sakit.
Metode yang kedua yaitu pengembangan sistem. Metode yang akan digunakan dalam pengembangan sistem pakar ini adalah Linear Model of Expert System Development, yang merupakan model pengembangan khusus untuk pengembangan sistem pakar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal. Kelebihan yang terdapat pada jurnal, yang pertama, penggunaan sistem pakar berjalan secara baik pada website serta semua fitur pada aplikasi berjalan dengan baik. Yang kedua, pembahasan terkait penggunaan metode dan penjelasan terkait fitur pada pengimplementasian metodenya dijelaskan secara jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, tidak terdapat kata atau bahasa yang sulit dipahami. Yang keempat, hasil pengujiannya disertai dengan data-data akurat. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan database untuk menyimpan seluruh data, seperti data jenis penyakit tulang, data pencegahan penyakit tulang, data pribadi pasien, data gejala penyakit tulang, dan sebagainya. Adapun kekurangan dari jurnalnya, yang pertama, kurangnya pemahaman terkait pengetahuan sistem pakar ini. Yang kedua, perlu dilakukan penambahan referensi kembali terkait cara perawatan, penanganan, serta pencegahan dari berbagai jenis penyakit tulang. Yang ketiga, pada tampilan masing-masing menu memiliki ukuran font yang standar, tetapi bagi orang yang memiliki kesulitan dalam baca font standar akan susah melihatnya. Yang terakhir yaitu tidak terdapat panduan dalam penggunaan aplikasinya yang dapat menyusahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian kembali pada perbandingan dengan sistem yang sebelumnya. Nah, pada sistem yang telah dibuat sebelumnya melalui pengembangan sistem itu masih memiliki sedikit fitur yang tersedia, serta dalam pengimplementasiannya masih terdapat kekeliruan dan berisikan informasi yang masih belum lengkap dan hanya beberapa informasi terkait penyakit tulang. Pada sistem sebelumnya pun masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki kembali guna fungsional sistem yang akan digunakan. Sedangkan pada pengembangan sistem lanjutan memiliki banyak menu dan fitur yang dapat digunakan dengan baik. Memiliki tampilan dengan background dasar putih yang tidak menyulitkan pengguna dan tidak membingungkan ketika beralih pada menu lainnya. Fungsi dari masing-masing fitur pun sudah dioptimalkan dengan baik serta berjalan sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang terakhir yaitu hasil yang didapatkan dari penelitian terhadap jurnal ini. Yang pertama yaitu implementasi antarmuka. Hasil perancangan sistem diimplementasikan pada halaman antarmuka yang dituliskan data berbaris kode dan dibangun dengan menggunakan software Sublime. Adapun beberapa hasil tampilannya yaitu yang pertama, halaman home atau halaman yang biasanya pertama kali dijalankan. Yang kedua, menu info penyakit, di mana pada menu info penyakit ini berisikan informasi tentang penyakit tulang. Yang ketiga, menu konsultasi. Di dalam menu konsultasi ini terbagi menjadi dua tahapan, yaitu pengisian biodata diri pasien dan tahap diagnosa serta tahap hasil diagnosa. Yang keempat yaitu menu tentang, di mana pada menu ini berisikan informasi tentang pembuatan sistem pakar penyakit tulang. Yang kelima, halaman login. Pada halaman login ini digunakan untuk masuk ke dalam halaman khusus admin, yang mana hanya admin saja yang dapat menggunakannya. Yang keenam yaitu menu manajemen data penyakit. Di dalam menu ini terdapat sebuah manajemen data yang ada pada database dengan admin dapat menambahkan data penyakit, data gejala, dan dapat mengubah serta menghapus data penyakit. Yang ketujuh yaitu menu manajemen data gejala. Pada menu ini sama seperti sebelumnya, seperti menu manajemen data penyakit, di mana pada menu manajemen data gejala ini dia terdapat untuk melakukan sebuah manajemen pada database yang hanya dapat digunakan oleh admin untuk menambahkan data penyakit, data gejala, dan dapat mengubah serta menghapus data penyakit dan gejalanya. Dan yang terakhir yaitu menu dan aturan. Nah, pada menu yang terakhir ini berfungsi sebagai sarana untuk mengatur gejala-gejala yang berhubungan dengan penyakit tulang. Hasil yang kedua yaitu pengujian keakuratan sistem pakar. Pada proses pengujian ini dilakukan guna menguji kesesuaian pengetahuan yang telah disusun dengan pengetahuan yang diperoleh dari pakar tersebut. Pengujian ini dilakukan oleh pakar dengan cara mencoba sistem pakar yang telah dibangun.
Dalam pengujian ini, pakar melakukan beberapa kali proses konsultasi untuk menguji keakuratan hasil analisis dari sistem pakar ini dalam mendiagnosa penyakit tulang berdasarkan gejala yang ada pada sistem. Kemudian hasil yang terakhir yaitu pengujian kelayakan sistem. Adapun proses uji kelayakan aplikasi sistem pakar yang telah dibangun dilakukan dengan menggunakan angket yang diberikan kepada sampel yang telah ditentukan. Angket yang diberikan memiliki nilai bobot masing-masing dengan pencarian interval kelas atau kategori dari hasil perhitungan. Pada pengujian ini juga terbagi menjadi beberapa penilaian yang diantaranya pertama penilaian aspek 1 yang mana penilaian ini mencakup tampilan. Yang kedua penilaian aspek 2 yang mencakup kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut yang berbasis web. Yang ketiga yaitu penilaian aspek 3 yang melingkup kinerja sistem mulai dari awal hingga akhir dan bagaimana kinerja sistem ini dapat bermanfaat bagi pengguna. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.